Keluarga Suryanto adalah contoh dari sebuah keluarga yang tampak sempurna di mata orang luar. Suryanto, sang kepala keluarga, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Rumah besar berukuran 2 lantai berdiri megah di pinggir kota, dengan halaman yang luas dan terawat rapi. Segala yang dimilikinya, mobil mewah, perabotan elegan, dan kehidupan yang terlihat bahagia, adalah hasil kerja keras dan kecerdikan bisnisnya. Namun, meskipun sudah memiliki semuanya, ada satu hal yang tak pernah bisa Suryanto dapatkan, kepuasan. Suryanto adalah tipe pria yang tak mudah merasa puas dengan apa yang sudah diraih. Ia selalu ingin lebih. Kecemasannya terhadap masa depan, takut jika harta yang dimilikinya hilang begitu saja, mendorongnya untuk terus mencari cara agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Hal inilah yang membuatnya sering melupakan keluarga, terutama istrinya, Sari, yang selalu setia mendampinginya. Sari, wanita yang penuh kasih, tidak pernah menuntut banyak. Dia hanya ingin melihat keluarganya bahagia dan utuh. Ia sangat mencintai Suryanto, meskipun kadang merasa cemas akan perubahan pada suaminya. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa ambisi besar Suryanto akan membawa mereka pada jalan yang gelap. Rina, anak perempuan mereka yang berusia 17 tahun, adalah gadis ceria yang selalu merasa bahagia di rumah. Namun, belakangan ia mulai merasa ada yang aneh. Rumah yang awalnya terasa nyaman kini terasa semakin asing. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, atau benda-benda yang bergerak sendiri. Terkadang, ia merasa seolah ada seseorang yang selalu mengawasinya, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Rina sering menceritakan hal ini kepada ibunya, namun Sari hanya menganggapnya sebagai halusinasi biasa yang dialami anak remaja. Arman, anak laki-laki mereka yang berusia 20 tahun, mulai berubah sejak Suryanto terlibat dalam pesugihan. Ia yang dulu sederhana dan penuh perhatian, kini lebih fokus pada uang dan kekuasaan. Arman mulai sering menghabiskan waktu bersama ayahnya di luar rumah, bergaul dengan orang-orang yang tak jelas tujuannya. Ia selalu terlihat tergesa-gesa, seakan tak pernah cukup dengan apa yang dimilikinya. Di tengah semua ketenangan ini, ada seorang pria misterius yang datang ke kehidupan mereka, dukun tua. Dengan senyuman yang penuh misteri, dukun tua menawarkan Suryanto jalan pintas untuk meraih lebih banyak kekayaan. Tawaran itu begitu menggoda bagi Suryanto, dan tanpa berpikir panjang, ia menerima. Namun, tak ada yang tahu bahwa pilihan itu akan mengguncang hidup mereka. Keputusan Suryanto untuk terlibat dengan pesugihan ternyata akan membentuk takdir keluarga mereka dalam cara yang tak bisa mereka bayangkan. Rumah megah mereka kini bukan hanya sekedar tempat tinggal. Ia menyimpan banyak rahasia gelap, lorong-lorong yang gelap, dan ruangan-ruangan tersembunyi yang akan membuka pintu menuju kehancuran. Keluarga Suryanto mulai merasakan adanya perubahan, namun mereka tak tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang akan menguji segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Suryanto bangun lebih pagi dari seluruh anggota keluarganya. Ia sudah terbiasa memulai hari lebih awal untuk mengejar banyak pekerjaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Sejak membuka mata, Suryanto merasa ada yang mengganjal di dalam dirinya. Meskipun tubuhnya sehat, perasaan cemas tak bisa hilang. Ada perasaan tidak nyaman yang menghinggapinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Di meja makan, Sari dan anak-anaknya sudah duduk menunggu untuk sarapan. Sari memperhatikan suaminya yang tampak sedikit gelisah. "Ada apa, sayang? Kamu kelihatan capek?" tanya Sari dengan lembut. Suryanto hanya tersenyum kecut. "Ah, mungkin terlalu banyak pikiran," jawabnya cepat, mencoba menutupi kegelisahannya. Namun, Sari tidak bisa begitu saja mengabaikan perubahan pada suaminya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh sejak Suryanto mulai terlibat dengan dukun tua. Perubahan ini bukan hanya soal sikap Suryanto yang lebih pendiam dan terfokus pada pekerjaan. Ada perubahan yang lebih dalam, yang Sari tidak bisa jelaskan. Hari itu, di kantor Suryanto, keadaan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakwajaran. Biasanya, pekerjaan berjalan lancar.
Namun, pagi itu, ia menerima telepon dari klien penting yang marah besar karena kesalahan besar yang terjadi di proyek mereka. Suryanto langsung terkejut, merasa tidak mungkin itu terjadi. Semua seharusnya berjalan dengan baik. Setelah menelepon beberapa pihak yang terkait, ia tidak menemukan penjelasan yang logis. Klien itu tetap bersikeras, dan Suryanto pun harus menerima tuntutan kerugian yang sangat besar. Di rumah, Rina merasakan keganjilan yang lebih terasa. Saat ia berjalan melintasi lorong gelap di lantai 2, ia melihat bayangan samar di ujung lorong. Awalnya, Rina mengira itu hanya mainan mata, tapi semakin sering ia melihat bayangan itu, semakin ia merasa ada yang tak beres. Puncaknya terjadi malam itu. Saat Rina hendak tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara angin. Namun, ketukan itu semakin keras, seolah-olah ada yang menunggu di balik pintu. Rina takut, dan segera membuka pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya kesunyian malam yang terasa sangat menekan. Ia merasa sangat cemas dan, untuk pertama kalinya, merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Sementara itu, Arman tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan seperti Suryanto atau Rina. Bahkan, ia tampak semakin terobsesi dengan kegiatan ayahnya. Malam itu, Suryanto baru pulang larut malam dengan wajah yang lebih gelisah dari biasanya. Arman, yang seharusnya sedang tidur, malah menunggu di ruang tamu, seolah menantikan kehadiran ayahnya. "Ada apa, Pak? Kamu kelihatan gak enak?" tanya Arman dengan tatapan yang hampir tak terlihat peduli. Suryanto hanya menggelengkan kepala, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia belum siap menghadapinya. Ada yang mulai menyusup dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ambisi. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hari itu, meskipun tidak ada kejadian besar yang terjadi, seluruh anggota keluarga Suryanto merasa ada yang berbeda. Ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti mereka, namun tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Tak ada yang tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan gelap yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa minggu setelah kejadian aneh itu, ketegangan dalam keluarga Suryanto semakin meningkat. Suryanto tampak lebih sering terjaga di malam hari, berjalan mondar-mandir di ruang kerja dengan ekspresi cemas. Bisnisnya yang awalnya berkembang pesat mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Klien yang dulu setia mulai menarik diri, dan beberapa proyek besar yang sebelumnya dijanjikan tidak kunjung terlaksana. Suryanto merasa cemas, dan di balik kecemasannya, ada rasa marah yang tak tersalurkan. Di rumah, Sari mulai khawatir melihat perubahan yang semakin jelas pada suaminya. Suryanto yang dulu hangat dan penuh kasih, kini lebih sering menyendiri. Bahkan, makan bersama keluarga pun semakin jarang. Ketika Sari mencoba untuk mengajaknya berbicara, Suryanto hanya membalas dengan nada kasar. "Jangan ganggu aku sekarang, aku sedang sibuk," katanya tanpa menoleh. Rina, yang semakin terganggu dengan suara-suara aneh dan bayangan yang selalu ia lihat, merasa semakin terasing. Ia merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Teman-temannya di sekolah mulai bertanya-tanya kenapa ia sering terlihat pucat dan lesu, tetapi Rina tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang salah di rumah itu, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Terkadang, saat ia menatap ayahnya, ia merasa bahwa Suryanto bukan lagi sosok yang ia kenal. Di sisi lain, Arman yang awalnya tampak biasa saja, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih mencolok. Ia yang dulu memiliki banyak teman, kini semakin jarang keluar rumah. Fokusnya hanya pada bisnis dan kekayaan. Suryanto seringkali mengajak Arman untuk ikut serta dalam pertemuan dengan para pebisnis besar, dan Arman mulai menunjukkan ketertarikan besar pada dunia yang gelap ini. Uang dan kekuasaan menjadi obsesi yang semakin menguasai dirinya. Ia bahkan mulai sering mengajak ayahnya berbicara dalam bisikan, seolah membicarakan sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Sari, yang mulai merasakan bahwa ada yang sangat salah dengan keluarga mereka, mulai menyelidiki lebih jauh. Suatu malam,
Ketika Suryanto sedang tidak ada di rumah, ia memutuskan untuk mencari tahu tentang dukun tua yang pernah disebut suaminya. Setelah menggali informasi dari beberapa sumber, Sari menemukan fakta yang mengejutkan. Dukun tua yang menawarkan pesugihan itu bukanlah orang biasa. Ia dikenal di kalangan orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara cepat, namun dengan harga yang sangat tinggi. Sari merasa cemas, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan apa yang sudah dimulai. Suatu malam, saat Sari merasa sudah cukup dengan ketegangan yang ada, ia memutuskan untuk menghadapi suaminya. "Suryanto, ada yang harus kita bicarakan." "Aku tahu ada yang tidak beres," kata Sari dengan suara bergetar, mencoba berbicara dengan hati-hati. Namun, Suryanto hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah tidak mendengarkan. "Jangan mulai lagi dengan itu. Kamu tidak mengerti," jawabnya dengan suara yang datar, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Rina, yang mendengar percakapan itu dari kamar, merasa cemas. Keadaan rumah semakin menegangkan. Setiap sudut rumah seolah dipenuhi oleh energi negatif yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia kembali ke kamarnya malam itu, ia mendengar suara bisikan halus yang mengelilinginya. Suara itu begitu pelan dan asing, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang mengintai. Perasaan tak nyaman yang semakin menyelimut keluarga Suryanto menandakan bahwa mereka telah melewati batas yang tak bisa diubah. Konflik dalam diri mereka semakin nyata. Suryanto semakin terjebak dalam pesugihan yang ia pilih, sementara yang lainnya semakin terhimpit oleh kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ketegangan ini semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, dan mereka hanya bisa menunggu untuk melihat sejauh mana dampak dari keputusan mereka. Kejadian-kejadian aneh yang semula hanya terasa samar-samar kini semakin jelas dan mengganggu. Rumah megah milik keluarga Suryanto yang dulunya terasa hangat, kini terasa semakin dingin. Suatu malam, saat keluarga sedang makan malam, lampu di ruang makan tiba-tiba mati. Semua terdiam, kaget. Suryanto mencoba menenangkan keluarga dengan mengatakan itu hanya masalah teknis, namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Setelah beberapa detik, lampu menyala kembali dengan sendirinya, tetapi ada yang aneh. Semua benda di meja makan, piring, gelas, sendok, bergetar pelan, seperti sedang diguncang oleh angin yang tak terlihat. Rina, yang duduk di ujung meja, merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya, namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. "Sudahlah, mungkin terlalu lelah," bisik Rina dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ketegangan itu tetap terasa. Sari, yang mulai merasakan perubahan ini, memandang suaminya dengan cemas. Suryanto hanya terdiam, seakan mengabaikan kejadian tersebut. Ia lebih memilih melanjutkan makan dengan cepat, seolah tidak ingin membicarakan hal itu lebih lanjut. Namun, Sari tahu bahwa Suryanto sedang berusaha menekan ketakutannya sendiri. Pada malam yang lain, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Arman, yang sejak lama mulai terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan, tengah berada di ruang bawah tanah rumah. Ruangan itu biasanya gelap dan terbengkalai, namun Arman sering menghabiskan waktu di sana, sendirian. Malam itu, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari arah gelap di ujung ruang bawah tanah. Awalnya ia berpikir itu hanya suara hewan atau langkahnya sendiri, tapi langkah itu semakin mendekat, dengan suara berat dan teratur. "Siapa itu?" Arman berteriak, suaranya menggema di ruangan yang kosong. Tak ada jawaban. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan gelap yang melintas cepat di depan matanya. Hati Arman berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, tetapi tetap merasa tertarik untuk melanjutkan pencarian kekayaan yang kini mulai menguasai pikirannya. Sementara itu, Rina merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Setiap malam, ia semakin sering terjaga, terbangun tanpa sebab, dan mendengar suara bisikan yang datang dari dalam dinding kamar. Suara itu terdengar seperti nama-nama yang tidak dikenalnya, namun semakin lama semakin jelas. Nama-nama itu mulai memanggilnya.
Rina merasa seperti ada yang memanggil dari dunia lain, dan meskipun ia berusaha menutup telinga dan menenangkan diri, suara itu semakin nyaring. Pada suatu malam, saat Rina sedang terjaga, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketukan itu berulang-ulang, semakin cepat dan semakin keras. Rina mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu, tetapi begitu ia membuka, ia hanya menemukan kesunyian. Hanya ada kegelapan yang memenuhi lorong, dan udara yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri," suara itu terdengar jelas, kali ini langsung di telinganya. Rina terkejut, hampir kehilangan keseimbangan, dan segera menutup pintu dengan panik. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya, sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Suryanto, yang mendengar teriakan Rina dari kamarnya, segera berlari ke kamar anak perempuannya. Namun, ketika ia membuka pintu, ia hanya melihat Rina yang terbaring di tempat tidur, terengah-engah, dengan wajah pucat. "Kenapa kamu teriak?" tanya Suryanto, suaranya terdengar lemah. Rina hanya bisa menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang semakin menguasainya. "Ada suara, Pak." "Di dalam dinding," jawabnya dengan terbata-bata. Suryanto merasa khawatir, tetapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang gelap mulai menguasai rumah ini. Ketakutannya semakin besar. Apakah ini akibat dari pesugihan yang ia pilih? Atau ada kekuatan lain yang sudah mulai mengambil alih rumah ini? Kejadian-kejadian ini hanya sebagian kecil dari apa yang akan datang. Kejadian ganjil itu semakin intens, dan keluarga Suryanto kini berada di ambang batas yang tak bisa mereka elakkan lagi. Ketegangan di rumah Suryanto semakin memuncak. Setelah serangkaian kejadian aneh yang terus mengganggu, Sari merasa bahwa mereka tak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang dukun tua, yang ternyata menjadi titik awal dari semuanya. Sari mencari informasi lebih dalam, memeriksa setiap jejak yang bisa ia temukan tentang pria itu. Tanpa sepengetahuan Suryanto, ia mulai mengunjungi beberapa orang yang pernah berhubungan dengan dukun tersebut. Sari mendatangi seorang wanita tua di pinggiran kota yang dikenal pernah terlibat dengan pesugihan. Wanita itu tinggal di sebuah rumah kecil yang terpencil, jauh dari keramaian. Setelah beberapa menit berbincang, wanita itu akhirnya membuka mulutnya, meskipun dengan rasa takut yang jelas. "Dukun tua itu bukan orang biasa, Nyonya," kata wanita itu dengan suara bergetar. "Dia memiliki kekuatan yang tak bisa dipahami. Apa yang dia tawarkan bukan hanya kekayaan, tetapi jiwa seseorang. Dia akan mengikat orang dengan roh-roh gelap yang akan menguasai hidup mereka." Sari mendengarkan dengan seksama, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang ia kumpulkan. Ternyata, dukun tua bukan hanya seorang pengusaha pesugihan biasa, melainkan seseorang yang telah terikat dengan kekuatan gelap sejak lama. Ia menawarkan kekayaan dan kemakmuran, tetapi ada harga yang harus dibayar, harga yang sangat mahal, yakni jiwa dan kebahagiaan keluarga. Setelah percakapan dengan wanita tua itu, Sari merasa tubuhnya lemas. Ia pulang dengan pikiran yang penuh kecemasan. Suryanto sudah terlalu dalam terlibat dalam pesugihan ini, dan semakin sulit untuk menariknya keluar. Namun, Sari merasa harus melakukan sesuatu. Di rumah, keadaan semakin buruk. Rina yang sudah lama terganggu dengan suara-suara aneh mulai menunjukkan perubahan yang lebih mencolok. Ia semakin sering melamun, matanya kosong, dan wajahnya tampak pucat. Beberapa kali, ia terdengar berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suryanto dan Sari mulai merasakan bahwa Rina bukan lagi anak mereka yang dulu. Suatu malam, Rina menghilang dari kamar tanpa sepengetahuan mereka. Ketika mereka menemukannya di ruang bawah tanah, Rina tampak berdiri di depan sebuah cermin besar dengan tatapan kosong. "Saya tidak bisa pergi, Ibu, saya terikat," kata Rina dengan suara yang aneh dan tak familiar. Kalimat itu membuat Sari menggigil. Ia menyadari, ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat mereka semua, sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan.
Suryanto, yang sudah mendengar perbincangan Sari dengan wanita tua itu, merasa ketakutan yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa pilihannya untuk menerima tawaran dukun tua mungkin telah membuatnya terjebak dalam sebuah kutukan. Keinginan untuk kaya dengan cara instan telah membawa mereka pada jalan yang tak terduga, jalan yang kini dipenuhi dengan roh-roh jahat dan kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Pagi itu, Suryanto mencoba untuk berbicara kepada Rina, mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi padanya. Namun, Rina tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, dengan mata yang menatap kosong, seolah tidak mengenali siapapun. Mereka ada di sini, kata Rina, suara yang sama sekali tidak mirip dengan suaranya yang dulu. Kata-kata itu membuat hati Suryanto dan Sari bergetar ketakutan. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar masalah uang. Ini adalah masalah jiwa mereka. Misteri yang telah lama membayangi rumah mereka kini semakin terungkap. Suryanto mulai mengerti bahwa untuk keluar dari lingkaran pesugihan ini, ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Tapi apakah dia bisa melawan kekuatan yang sudah terikat dengan jiwanya? Dan apakah keluarganya akan selamat dari teror yang semakin mendekat? Suryanto mulai merasa terperangkap. Semua yang terjadi di rumahnya, setiap kejadian aneh, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, dan perubahan pada keluarganya, kini tampak seperti petunjuk yang tak bisa diabaikan lagi. Dukun tua yang dulu ia anggap sebagai jalan menuju kekayaan ternyata telah mengikatnya dalam sebuah janji yang sangat mahal. Harga yang ia bayar bukan hanya berupa uang, tetapi jiwa dan kehidupan keluarganya. Pagi itu, Suryanto berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, menatap dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya tampak lebih tua dari usianya. Ia merasa terperangkap oleh keputusannya sendiri. Ia ingin keluar dari semua ini, tetapi ia tahu, semakin ia berusaha, semakin besar pula ancamannya. Pesugihan yang ia pilih telah menyelimuti dirinya dengan jaring-jaring gelap yang sulit untuk diputus. Sari, yang juga merasakan perubahan pada suaminya, mencoba berbicara. Suryanto, kita harus keluar dari sini. Pesugihan ini bukan jalan yang benar. Kita sudah cukup menderita, kata Sari dengan suara penuh kecemasan. Suryanto menatap istrinya, matanya kosong. Aku sudah terikat, Sari. Terlalu dalam. Jika aku mundur, semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, akan hilang dalam sekejap. Kita akan kembali miskin, jawabnya dengan suara yang datar. Ia tahu betul, harga yang harus dibayar untuk keluar dari pesugihan ini adalah kehilangan segalanya. Namun, Sari tidak menyerah. Ia terus berusaha meyakinkan suaminya. Malam itu, saat seisi rumah sudah terlelap, Sari memutuskan untuk mencari cara keluar. Ia pergi ke sebuah perpustakaan tua di kota, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Ia membaca beberapa buku tentang ilmu hitam, pesugihan, dan ritual-ritual yang bisa membebaskan diri dari ikatan gelap. Sari menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ada ritual yang bisa membebaskan mereka dari kutukan, namun ritual itu memerlukan pengorbanan yang besar, dan tidak ada jaminan apakah mereka akan berhasil. Hanya satu yang pasti, jika mereka gagal, jiwa mereka akan lebih terikat dengan kekuatan gelap itu, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di rumah, Rina semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama orang yang tidak dikenalnya. Bahkan, di tengah malam, ia bangkit dari tiduran dan berjalan tanpa tujuan di seluruh rumah. Suryanto dan Sari mulai merasa ketakutan. Anak mereka yang dulu ceria kini tampak seperti orang lain. Sesuatu yang mengerikan telah mengambil alihnya. Malam itu, Suryanto akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan dukun tua. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Ia pergi ke tempat tinggal dukun tua, sebuah rumah tua yang terletak di luar kota, dikelilingi oleh hutan lebat. Hujan turun deras saat ia sampai di sana, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dukun tua menyambutnya dengan senyum yang menakutkan,
seolah mengetahui tujuan kedatangan Suryanto. "Kamu akhirnya datang juga, Suryanto. Kau tahu, tak ada jalan kembali setelah ini. Tapi kau bisa memilih, terus dengan kekayaanmu, atau melepaskan semuanya dan menghadapi harga yang harus dibayar," ujar dukun tua dengan suara serak. Suryanto menatapnya dengan tegas, untuk pertama kalinya merasa bahwa ia harus melawan. "Aku ingin bebas. Aku ingin keluargaku kembali. Berhentilah menghantui kami," teriaknya. Dukun tua tertawa pelan, "Kebebasan tidak diberikan begitu saja. Jika kamu ingin membebaskan mereka, kamu harus mengorbankan lebih dari yang kau kira. Apa kau siap?" Suryanto menggigit bibirnya. Ia tahu, ini adalah pertempuran terakhir. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa tak ada pilihan lain. Ia harus berjuang, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Malam itu, rasa takut yang telah menghinggapi keluarga Suryanto akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berbicara dengan dukun tua, Suryanto merasa seolah ada bayangan gelap yang semakin mendekat, mengintai setiap sudut rumah mereka. Ia kembali ke rumah dengan perasaan gelisah, hati berdebar-debar, dan pikirannya penuh dengan gambaran-gambaran mengerikan tentang apa yang harus ia hadapi selanjutnya. Di dalam rumah, Rina semakin tidak terkendali. Ia sering berjalan mondar-mandir di rumah tanpa tujuan, wajahnya kosong, seperti terjerat dalam dunia lain. Ketika Suryanto memanggilnya, Rina hanya menoleh sebentar dengan tatapan mata yang tidak mengenali siapapun. Bahkan, beberapa kali, ia berbicara dengan suara yang terdengar sangat asing, seperti seseorang yang bukan dirinya. Suryanto dan Sari semakin merasa terpojok. Mereka tahu, ada kekuatan besar yang telah menguasai anak mereka, dan mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Sari mencoba berbicara dengan lembut kepada Rina, berharap bisa menyentuh hati anaknya yang terperangkap. Namun, Rina hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah tak ada hubungan di antara mereka. "Rina, kamu harus kembali kepada kami. Kami ingin kamu kembali, sayang," ucap Sari, dengan suara gemetar. Namun, Rina tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, suara yang terdengar dingin dan penuh kebencian. Tertawa yang tidak biasa, tertawa yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari ruang tamu. Semua benda di dalam rumah mulai bergoncang, dan suara ketukan datang dari arah dinding. Suryanto dan Sari saling berpandangan dengan ketakutan. Mereka tahu, teror ini semakin mendekat. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, semakin berusaha menguasai mereka. Malam itu, ketika semua berada di dalam kamar tidur, sebuah suara serak terdengar dari balik pintu. Ketukan pelan yang berulang-ulang. Suryanto, yang masih terjaga, mendengarnya dengan jelas. Ia melangkah menuju pintu, namun saat ia membuka, tak ada siapa-siapa. Hanya ada angin dingin yang masuk ke dalam ruangan. Namun, saat ia menutup pintu, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Rina, yang mendengar suara itu, tiba-tiba berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan dengan langkah pelan menuju pintu. Matanya tetap kosong, tak ada tanda-tanda kesadaran. Suryanto dan Sari mengikuti dengan ketegangan. Mereka melihat anak mereka berjalan menuju pintu, lalu dengan tangan yang gemetar, Rina membuka pintu dan menghadap ke ruang kosong. "Siapa yang kamu lihat, Rina?" tanya Suryanto dengan suara gemetar. Rina tidak menjawab. Tiba-tiba, ia melangkah keluar, menyusuri lorong rumah yang gelap. Suryanto dan Sari mengikuti dari belakang, namun semakin mereka mendekat, semakin gelap suasana di sekitar mereka. Ruang tamu yang biasanya terang kini tampak penuh bayangan hitam yang bergerak-gerak. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini semakin jelas dan menakutkan. "Ada yang menunggu," bisik suara di dalam kegelapan. Saat mereka sampai di ruang bawah tanah, sebuah cahaya redup terlihat dari dalam. Suryanto merasa ada yang sangat salah dengan tempat itu. Ia merasa kegelapan di ruang itu memanggil, seolah menunggu untuk menelan mereka. Ketika mereka sampai di depan pintu ruang bawah tanah, suara itu menjadi semakin keras, suara tertawa yang tak bisa dijelaskan.
Rina, dengan matanya yang kosong, melangkah masuk ke dalam ruang bawah tanah tanpa ragu. Saat Suryanto dan Sari hendak mengikuti, pintu itu mendadak tertutup dengan keras, mengunci mereka di luar. Suara ketukan semakin keras, dan sebuah suara rendah terdengar dari dalam kegelapan. Tidak ada jalan kembali, Suryanto. Kami sudah menunggumu. Hati Suryanto berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah puncak dari semuanya. Teror yang sudah lama mereka rasakan akhirnya mencapai klimaksnya. Mereka tidak hanya terjebak dalam pesugihan, tetapi juga dalam dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Dan kini, mereka harus menghadapi harga yang harus dibayar. Suryanto dan Sari berdiri terperangkap di luar pintu ruang bawah tanah, dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Pintu itu tak bisa dibuka, dan suara tawa yang mengerikan dari dalam semakin terdengar jelas. Suryanto mencoba menggebuk pintu dengan tangan gemetar, namun suara itu semakin dekat, seakan datang dari dalam kegelapan yang menelan mereka. Rina, anak mereka, telah menghilang ke dalam ruang itu tanpa ragu. Rasa takut yang menguasai hati Suryanto semakin dalam, namun ada tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, ini adalah pertempuran terakhir. Jika mereka ingin keluar dari kutukan ini, mereka harus menghadapi apa yang sudah menguasai keluarga mereka. Dan itu berarti berhadapan dengan dukun tua serta kekuatan gelap yang ia bawa. Sari, kita harus masuk, ucap Suryanto dengan suara bergetar. Kita tidak punya pilihan lain. Sari hanya mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan, namun juga ada kesadaran bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus mengakhiri semua ini, apapun yang terjadi. Dengan satu dorongan penuh harapan, Suryanto akhirnya berhasil membuka pintu yang menghalangi mereka. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap mereka, dan bau busuk yang memuakkan menusuk hidung. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap, Rina berdiri di tengah ruangan, matanya kosong dan tak terlihat tanda-tanda kehidupan. Di sekelilingnya, bayangan hitam melayang-layang, bergerak dengan gerakan yang aneh, seperti roh-roh yang tidak terlihat. Tawa yang mereka dengar sebelumnya datang dari arah bayangan-bayangan itu, yang semakin mengerikan ketika mereka mendekat. Rina, teriak Sari dengan suara pecah. Anakku, dengar ibu. Kembalilah. Namun, Rina hanya diam, tidak merespons. Tubuhnya tampak kaku, dan tatapannya kosong, seperti terjerat oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Suryanto menatapnya dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa bukan hanya Rina yang sedang terperangkap. Mereka semua telah terjebak dalam permainan gelap yang dimainkan oleh dukun tua. Tiba-tiba, suara yang sangat dalam dan serak terdengar, memecah keheningan ruang bawah tanah. Dukun tua muncul dari kegelapan, wajahnya tersenyum jahat. Kalian benar-benar ingin melawan takdir kalian? Kalian sudah terikat pada kami, pada dunia kami. Tidak ada jalan keluar, katanya dengan suara mengerikan. Suryanto menggenggam tangan Sari erat, berusaha menahan rasa takut yang mulai menguasainya. Ia tahu dukun tua bukan sekadar manusia biasa, tetapi entitas yang lebih kuat, yang tidak bisa mereka hadapi begitu saja. Tolong lepaskan anak kami, seru Suryanto dengan suara penuh tekad. Kami akan membayar apa yang kalian inginkan, tapi jangan ambil dia. Dukun tua tertawa keras, suara tertawanya bergema di seluruh ruang bawah tanah. Pembayaran? Apa yang bisa kalian bayar? Kalian sudah memberikan lebih dari yang kalian tahu. Sekarang, harga yang kalian bayar adalah segalanya. Kekayaan? Itu sudah lama habis. Sekarang saatnya untuk jiwamu. Suryanto merasa tubuhnya lemas, namun ada satu hal yang ia ketahui pasti, ia harus berjuang, meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Sari di sampingnya mengeluarkan benda yang ia bawa pulang dari perpustakaan tua, sebuah buku yang mengandung ritual untuk mematahkan ikatan pesugihan. Dengan gemetar, Sari membuka buku itu dan membaca mantra yang tertulis di sana, suaranya bergetar namun penuh tekad. Begitu mantra itu keluar dari mulutnya, bayangan-bayangan hitam di sekeliling mereka mulai bergerak cepat, berputar-putar seperti tornado. Rina, yang semula diam,
mulai menggeliat, seolah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, dukun tua hanya berdiri di sana, tersenyum jahat, seolah tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. "Percuma," ujarnya dingin. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar." Suasana semakin mencekam, dan bayangan gelap yang mengelilingi mereka semakin dekat, semakin memadat, siap menelan mereka semua. Suryanto tahu, ini adalah saat menentukan. Apakah mereka akan berhasil mengalahkan kejahatan ini atau justru jatuh lebih dalam-dalam kegelapan yang tak bisa mereka lari dari? Semuanya tiba-tiba hening. Bayangan-bayangan hitam yang semula berputar cepat mendadak lenyap, seolah tersapu angin. Dukun tua tidak lagi terlihat. Rina jatuh terduduk sambil terisak, tubuhnya lemas. Sari segera memeluk anaknya, menangis dalam pelukan yang penuh kelegaan. Suryanto menatap sekeliling, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Apa, sudah selesai?" tanya Sari lirih. "Entahlah," jawab Suryanto, napasnya masih terengah. Mereka bertiga naik dari ruang bawah tanah, meninggalkan kegelapan itu dengan langkah pelan. Rumah tampak lebih terang. Lampu-lampu yang tadinya berkedip tak karuan kini menyala stabil. Udara dingin yang menusuk menghilang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, suasana terasa tenang. Keesokan harinya, mereka membersihkan rumah. Segala benda yang terasa aneh, termasuk buku mantra yang digunakan Sari, mereka bakar di halaman belakang. Bau kertas terbakar bercampur dengan rasa lega. Di kepala mereka, semua sudah selesai. Kejadian ganjil tak lagi muncul. Tidak ada suara-suara, tidak ada bayangan aneh, tidak ada mimpi buruk. Suryanto bahkan mulai kembali bekerja. Sari mencoba bersikap normal meski trauma masih membekas. Rina mulai bisa tertawa, walau sesekali terlihat kosong tatapannya. Tapi mereka mengira, waktu akan menyembuhkan semuanya. Beberapa hari kemudian, mereka melakukan syukuran kecil di rumah. Mengundang tetangga terdekat, mencoba menata hidup dari awal. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Para tetangga memuji keteguhan mereka, dan rumah yang semula dingin dan aneh, kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Namun malam itu, saat semua tertidur, sesuatu terjadi. Sari terbangun karena mendengar suara ketukan. Pelan, tapi berulang. Ketukan itu datang dari dalam lemari tua di kamar tidur. Ia mendekat, perlahan, dengan perasaan tak enak yang mulai tumbuh kembali. Ia membuka pintu lemari itu. Kosong. Namun sebelum ia bisa menutup pintunya lagi, angin dingin keluar dari dalam lemari, seperti hembusan dari ruang bawah tanah. Dan di antara bisikan samar angin itu, ada suara pelan yang terdengar di telinganya. "Belum selesai." Sari mundur, tubuhnya kaku, dan suara itu perlahan menghilang. Ia kembali ke ranjang, memeluk Suryanto yang masih tertidur. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdetak kencang. Apapun yang mereka lawan kemarin, belum benar-benar pergi. Dan entah bagaimana, mereka tahu. Ini hanya jeda. Sementara, pagi harinya, Sari terlihat lelah. Bekas kantung mata makin jelas. Ia tak cerita ke Suryanto soal suara semalam. Ia memilih diam, berpikir mungkin hanya mimpi, atau pikirannya yang masih terganggu. Tapi siang itu, Suryanto mendadak menelepon dari kantor. Suaranya terdengar tergesa. "Sar, aku nemu berkas lama tentang rumah ini," katanya. Ternyata dulu bukan cuma pernah jadi tempat tinggal dukun. Rumah ini juga pernah dipakai buat eksperimen psikiatri gelap. Sari diam, ngeri. Ia baru tahu informasi itu. "Maksud kamu, semacam rumah sakit jiwa ilegal?" "Semacam itu. Mereka ngambil pasien yang katanya kerasukan, dan dijadikan bahan percobaan. Gila banget, Sar. Bahkan ada nama pasiennya, Rina." Sari membeku. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, aku kirim fotonya. Tapi kayaknya datanya ganda atau dimanipulasi. Soalnya ada tanggal lahir yang sama, tapi nama ibunya bukan kamu." "Nama ibunya?" "Saraswati." Sari terdiam cukup lama.
Tangan kirinya bergetar menerima foto yang dikirim Suryanto. Dalam foto itu, tertulis, pasien, Rina. Nama ibu, Saraswati. Tahun masuk, 2009. Sari mulai menangis pelan. Nafasnya memburu. Ia tak kuat lagi menyimpan semuanya. Ia tahu ini waktunya bicara jujur. Suryanto pulang lebih awal. Saat masuk rumah, ia lihat Sari duduk diam di meja makan. Di depannya ada 2 cangkir teh. Salah satunya sudah dingin. Dulu, aku pernah ke rumah ini. Tahun 2009, ujar Sari pelan. Aku, pasien di sini. Suryanto terdiam. Nama asli aku Saraswati. Tapi aku pakai nama Sari sekarang. Aku pernah mengandung, tapi anakku meninggal dalam kandungan, lanjutnya. Tapi setelah keluar dari tempat ini, aku mulai halu. Aku percaya anakku masih hidup. Aku, lihat, dia, aku rawat dia, aku panggil dia Rina. Jadi, Rina. Rina nggak nyata, Mas. Kata-kata itu membentur seperti palu besar. Dunia Suryanto seakan runtuh. Semua ingatan tentang Rina, suara tawanya, tangisnya, pelukannya, semua itu ternyata cuma imajinasi Sari yang begitu kuat hingga tampak nyata. Selama ini aku percaya dia nyata. Tapi semalam, waktu suara itu datang dari lemari, aku sadar. Itu bukan hantu. Itu pikiranku. Semua yang kita hadapi, teror, suara, bayangan, semuanya datang dari aku. Aku belum sembuh. Suryanto terduduk. Tak bisa bicara. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil tertawa. Lalu langkah kaki kecil melintasi lorong. Sari tersenyum miris, menoleh ke arah suara. Dia masih di sini, bisiknya. Tapi sekarang aku tahu, dia cuma bayangan. Lampu di ruang makan padam sejenak. Saat nyala kembali, hanya ada 1 cangkir teh di meja. Yang lain, dan Rina, menghilang. Tamat.